Oke, kembali lagi di Cuma Hamba. Tagline baru Kak, apa? Cuma Hamba bukan hama. Bukan. Oh, Cuma hamba bukan hama. Iya. Ada orang baru. Cuma hamba bukan hama. Orang baru tapi stok lama ini Kak. Iya. Baru muncul di Cuma hamba. Langsung mesti kenalan langsungnya kenalan dulu. Kenalan Oke. dulu. Kita perkenalkan, nama saya Joy Momoaja. Saya apa lagi? Status profesi sekarang. Status profesi hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Sama semua cuma Hamba Tuhan, semua cuma hamba Tuhan. Tapi kalau sekarang fokus ada pelayanan sosial, ada yayasan namanya Rumah Sukacita Bersama. Jadi yayasannya di bidang pendidikan dan kesehatan. Lokasi kantor di PLC. Kalau klinik ada di Pinangunian, kalau pendidikan ada di TPA. Di Kota Bitung, Di Kota Bitung. Sulawesi Utara. Jadi mungkin kalau ada yang nonton video ini, kalau tergerak hati, support, dengan hati. support. Ini jarang ada anak muda begini tuh. nanti di spill ini Iya, Iya. dia punya Boleh. akun IG. IG-nya atau itu kan Cuma dari masih muda sudah aktif di hal-hal gitu. bagus. Jarang-jarang Kak. Iya. Kalau zaman sekarang masih muda itu tetap gadget, tuh. Iya. Main game. Masih sih, Ya. masih cuman tergantung. Itu dia. Tergantung situasi. Mantap. Bridging sudah mulai mulus tuh. Masuk tema. Oke. Mantap. Jadi ya sesuai kita mau bahas hari ini tentang bagaimana pengaruh teknologi, apalagi khususnya teknologi di era digital ini Iya. dalam kehidupan kekristenan. Apalagi di pemuda remaja yang istilahnya banyak kena dampak dari teknologi, mau baik buruknya. Ini yang Tora akan bahas kali ini. Mungkin pertama boleh, sebenarnya teknologi punya pengertian secara umum itu apa Kak? Misalnya biar teman-teman tahu, karena Iya. kebanyakan teman-teman pikir teknologi itu sesuatu yang Yang canggih. canggih sekali, Iya. robot-robot begitu. Iya. Jadi kalau kita bicara teknologi secara umum, pada dasarnya segala sesuatu yang memudahkan pekerjaan kita, ya, baik itu alat atau cara-cara atau metode apapun itu sebenarnya sudah masuk kategori sebagai teknologi gitu. Jadi hal yang simple sampai hal-hal yang rumit, sampai hal-hal yang sekarang disebut dengan digitalisasi gitu ya, era digital, computerized dan juga teknologi informasi, itu semua masuk dalam teknologi. Sampai kota itu jadi kota digital. Iya, kota digital. Jadi dari semua akan Semua aspek akan ke digital. segala sesuatu yang dari simple memudahkan kita sehingga kerjaannya bisa terbantu, yaitu teknologi gitu. Berarti kalau teknologi, kalau kita bahas dalam konteks kekristenan dalam segi firman Tuhan di Alkitab, Iya. apakah sudah ada tertulis atau tentang teknologi ini? Ya, teknologi itu sendiri kan kalau mau pikir sesuatu pengembangan daya cipta manusia gitu kan, ya kan? Manusia kan pada dasarnya diciptakan oleh Allah, ya. Dari yang tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo namanya. Berat. Dan tidak ada menjadi ada. Tapi manusia juga punya kemampuan mencipta. Kayak kita bisa cipta lagu, ya kan? Bisa ciptakan barang kreasi tertentu. Tapi perbedaan manusia dengan Allah, ciptaannya itu dalam hal kalau Tuhan itu dari sesuatu yang sama sekali tidak ada, tiba-tiba lewat firman-Nya dia bisa jadikan ada gitu. Tapi kalau manusia itu dia menciptakan sesuatu berdasarkan imajinasi yang Tuhan taruh dalam kehidupan dia. Ini misalnya ini kayak handphone ini.
kan ada bahan-bahan dasarnya, komponen. ada komponen-komponennya. Nah, demikian halnya kalau misalnya ciptaan lagu itu juga kan pasti biasanya ada nadanya, lirik. kemudian ada liriknya. Nah, itu perbedaannya kalau manusia dengan alam menciptakan. Jadi kembali ke soal teknologi. Teknologi itu pada dasarnya memang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan manusia pada saat manusia itu diciptakan. Ketika dalam kitab Kejadian Adam dan Hawa diciptakan, kan Tuhan berfirman, ya, selain manusia disuruh beranak cucu penuhilah bumi, manusia disuruh juga dikatakan di sana taklukkanlah bumi, berkuasalah, ya, atau suruh ikan-ikan di laut dan binatang yang ada di darat. Taklukannya ini pengertiannya menguasai dalam artian memberdayakan. Nah, itulah fungsi teknologi di situ. Bagaimana kemampuan manusia ini yang pertama untuk memberdayakan, untuk mengusahakan bumi yang ada, tetapi tujuannya bukan untuk tujuannya semua untuk Tuhan gitu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Harusnya. Cuma manusia jatuh dalam dosa. Akhirnya apa yang manusia taklukkan ini kepentingannya sudah berubah. Jadi sejak manusia, dari sejarah manusia dari awal, manusia pertama bahkan sudah berkembang adanya suku-suku bangsa saling menaklukkan satu dengan yang lain, tapi kepentingannya bukan untuk Tuhan. Kepentingannya untuk menjadi berkuasa gitu. Nah, itu semua ada teknologi, ada peran serta teknologi. Kalau berperang pun pakai tombak, pakai senjata tajam, itu teknologi kan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin jadi ada teknologi zaman dulu, ada teknologi zaman sekarang. Iya. Cuma mungkin tinggal jadi digital. Iya. Yang sekarang yang mungkin dulu yang konvensional begitu sebenarnya. Kayak dulu senjata cuma tombak, karena teknologi semakin berkembang boleh jadi senapan, boleh. Iya, betul. Seiring berkembangnya waktu dari senjata, senapan, sekarang communities ya. Iya. Bahaya itu. Senjata digital itu bahaya. Kalau dulu kan mesti senjata tajam biar melukai, sekarang jari juga bisa melukai. Cuma itulah orang lebih lebih spesifik, kayak berkembang tuh dari teknologi. Terus kayak tadi ada singgung betul, teknologi di era usia di digital sekarang. Bukan konvensional lagi. Dimana sekarang kan teknologi itu yang sesuatu yang kebanyakan kalau orang lihat secara fisik ada. Tapi sekarang pas di era digital ini sesuatu yang memang tidak terlihat dunia maya. Yang dimana mungkin bahayanya lebih besar juga kalau secara tidak sadar yang dihadapi sekarang untuk dalam konteks kekristenan. Iya. Kan? Kayak muncul kayak ada mungkin pemahaman Kristen yang salah atau apa, kan bisa saja dengan mudah orang share orang apa. Iya. Bagaimana cara orang untuk kayak sebagai anak muda ini memfilter hal-hal tersebut? Iya. Karena bisa saja kan ada orang yang share yang dimana kelihatannya betul pengertian, tapi mungkin itu sudah jauh dari ajaran Alkitab. Bisa saja kan banyak begitu. Iya, betul. Di era digital ini kan. Jadi sekarang kita bicara ke era digital ya. Iya. Era digital itu kan ya kita bisa lihat penggunaan media sosial, kemudian internet, kemudian game online, ya kan, dan juga ya pokoknya teknologi seluler dan sebagainya. Yang saya mau tekankan begini, siapapun kita namanya manusia, selagi masih ada hidup di dunia ini, rasanya sekarang sudah sangat sulit sekali untuk terlepas. Apa ya? Kita sebut kita ini user semua, pengguna, ya kan? Bahkan ada yang rasanya aneh kalau pergi berjalan misalnya dari Bitung ke Manado, tiba-tiba lupa handphone gitu kan? Saya lebih takut lupa bawa handphone daripada dompet. Nah, betul. Sekarang handphone dompet digital. Iya, betul. Handphone sudah jadi dompet digital gitu kan. Handphone bukan hanya penggunaannya bukan hanya untuk telepon, bukan hanya messenger ataupun WhatsApp, tapi sudah ada dompet digital, sudah juga bagian daripada
sesuatu yang melekat gitu kan. Nah sekarang bicara digitalisasi ini, itu kan sesuatu yang sebenarnya memang kita sudah ada pada eranya, kita sudah ada pada masanya, ya. Kecuali kalau misalnya mau tinggal di hutan Amazon sana, yang nggak ada signal, nggak ada apa, silakan hidup dengan itu ya silahkan gitu kan. Tapi bisa survive, berarti itu urusan kamu kan, tinggal berhubungan langsung dengan Tuhan gitu kan. Nah sekarang even untuk hal-hal yang sifatnya rohani pun kita juga bisa pakai teknologi gitu, digital. Tapi sebaliknya juga hal-hal yang tidak rohani, bahkan sesuatu yang bejat, yang tidak berkenan sekalipun bisa juga pakai digital. Jadi dua sisi lah begitu. Tinggal dari kitanya yang memilah yang sisi mana yang betul. Kalau soal kayak tadi Kak singgung kayak media sosial itu paling umum lah. Iya. Kita perlu bersentuhan mungkin dari brother bagaimana itu kalau soal sebagai kan mungkin Joy lebih relate untuk sekarang tuh Kak, lebih aktif atau untuk mungkin menggunakan. Cerita dulu pernah ada background pendidikan apa gitu terkait dengan digital. Sesuai dengan tema ini. Dan pas pembahasan tadi pas masuk ke media sosial di mana itu berkaitan dengan komunikasi ya. Nah, ya. Betul, mantap. Dia relevan dengan dia punya bidang ilmu. Background bahkan sekarang juga sudah bergerak di bidang tersebut juga masih terus itu kan. Ya. Nah kalau background memang sebelumnya kuliah di jurusan komunikasi, peminatannya di broadcasting, penyiaran. Iya kan? Jadi memang pada umumnya belajar bagaimana berkomunikasi, tapi dengan media-media tertentu. Nah akhirnya pernah belajar di TV bagaimana, di sosial media bagaimana, di koran bagaimana. Tapi akhirnya setelah lulus ternyata lebih masuk kalau pakai media digital, dalam artian dari semenjak kuliah saya secara aktif menggunakan sosial media untuk bagi sesuatu yang bisa memberkati. Nah bisa memberkati dalam artian walaupun mungkin dalam masalah, tapi status di Instagram atau status di Facebook bagaimana supaya tetap orang lihat untuk doakan, bukan siang dia ada masalah, dia kok selalu begini. Tapi lebih ke kalau misalnya lagi masalah A, bagaimana supaya tetap jadi berkat lewat status sampai orang bisa, ayo tolong doakan dia juga gitu. Mungkin dia lagi begini. Jadi karena basic itu, jadi tahu bagaimana harus share sesuatu di sosial media. Dalam artian harus memilih, harus secara sadar menentukan seberapa sering pakai sosial media. Seberapa penting gadget. Contoh dalam selama di pelayanan, kalaupun di gereja buka handphone berarti mesti tulis ayat atau mesti tulis rema yang setelah pulang gereja posting rema. Jadi apapun yang, karena balik lagi orang nggak bisa lepas dari, karena menurut saya ini jadi kebutuhan primer. Bukan lagi kebutuhan sekunder. Betul. Kan kayak tadi dompet digital, apa BPJS bisa dari sini, semua dari sini, dan pesan makanan dan kalau dari jadi tinggal gimana sosial media itu atau digital ini jangan sampai kita yang terdampak. Tapi kita harus berdampak gitu dari sosial media ini. Betul tadi pesan buat teman-teman, kalau ada masalah berdoa bukan bahas status tuh. Nah itu salah satu contoh. Status kalau dalam berdoanya di status.